Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk membahas tentang statistik ya, karena statistik ini sangat diperlukan sekali dalam kehidupan dan dalam menyelesaikan soal-soal tentunya. Ya, di sini kita harus tahu pengertian statistik dulu, yaitu bahwa statistik itu adalah kumpulan keterangan berbentuk angka-angka yang disusun, diatur, dan disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau disertai dengan gambar-gambar yang disebut diagram atau grafik untuk memperjelas persoalan yang dipelajari. Ini masalah statistik ya. Kamu bisa lihat di kantor-kantor, di rumah sakit, di puskesmas, dan sebagainya. Banyak sekali gambar-gambar atau grafik-grafik, itu bagian daripada statistik. Nah, untuk itu, untuk lebih memfokuskan lagi, kita berbicara tentang perhitungan statistik, kita berbicara data. Prinsipnya data itu dibagi tiga, yaitu ada data tunggal, data berbobot, dan data kelompok dalam perhitungannya. Ya, di sini data tunggal seperti ini contohnya, ini data berbobot seperti ini. Ya, masih ini sendiri-sendiri, ini tabel tapi tidak dikelompokkan, ini dikelompokkan. Nih, jadi data tunggal, berbobot, kelompok, ini pahami dulu. Ya, nanti karena formula atau rumus untuk menyelesaikan ini untuk mencari median, mencari rata-rata, mencari modus dan sebagainya berbeda-beda. Ya, ini pemahaman pertama dulu. Oke, nah, sebelumnya saya sajikan dulu data dalam bentuk tabel dan diagram. Ini adalah untuk apa namanya? Untuk memperjelas kamu ya mengenai diagram atau tabel ya. Di sini kita bisa sajikan dalam bentuk daftar ya seperti ini, terus juga dalam diagram batang ini, kalau bisa dibuat diagram batang seperti ini ya. Terus selanjutnya kalau dibuat diagram garis ini seperti ini, garis ya. Dan kalau dibuat seperti diagram lingkaran ya seperti ini ya, dalam lingkaran ini ya. Jadi dalam pembuatan lingkaran ini bisa sudutnya bisa dihitung, yaitu perbandingan. Misalkan nih contoh untuk padi, berarti 1000 dibagi 1800 kali 360 derajat, maka dapat derajat sini. Begitu juga yang ini 300 per 1800 kali 360 dapat ini sudutnya, dan seterusnya. Itu cara pembuatan dalam diagram lingkaran. Terus piktogram itu diagram gambar, yaitu disajikan dalam bentuk gambar. Contoh ini misalkan berbicara tentang pesawat ya, satu misalkan pesawat 1000, maka di sini bisa disajikan dua pesawat, artinya ini 2000, ini 3 pesawat berarti 3000 dan seterusnya. Ini untuk memberikan informasi pada apa namanya, orang yang membutuhkan data ini gitu ya, diagram ini. Selanjutnya dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi, maka ini hal-hal yang sangat diperlukan. Pertama yaitu dalam segaris besarnya dapat disajikan dalam bentuk dua, yaitu daftar atau tabel, bentuk grafik atau diagram. Nah, ini kita akan membuat yang tadi saya bilang tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini, ya pertama itu menentukan yang disebut jangkauan. Jangkauan itu adalah data yang paling besar dikurang data terkecil. Atau formulanya seperti ini, bahwa jangkauan itu data yang paling besar dikurang data yang terkecil. Itu sebut jangkauan. Nah, untuk jadi langkah membuat, saya ulang lagi, langkah membuat tabel distribusi frekuensi pertama menentukan jangkauannya dulu. Nah, jangkauan ketemu baru kelas. Nah, menentukan banyak kelas itu dengan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N banyaknya data. Tuh. Setelah kelas dapat, kita mencari apa yang disebut dengan interval. Interval itu jarak antar kelas, yaitu didapat dari jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini. Nah, kita ambil contoh misalkan. Diketahui data terbesar 150, terkecil 97. Jika data tersebut sebanyak 100, tentukan jangkauan banyak kelas dan interval. Nah, ini kita bisa cari jangkauannya berarti 150 dikurang 97. Yaitu data terbesar dikurang data terkecil jangkauannya. Kita dapat ya, 53. Setelah itu kelasnya kita pakai aturan Sturges yang ini. N-nya ini berapa? 100. Berarti kita dapatkan seperti ini, log 100 itu 2, maka dapat 7,6, bulatkan ke atas, kelasnya dapat 8. Ya, ini langkah-langkahnya. Setelah itu, kita cari interval. Interval itu jarak antar kelas. Itu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi dapatnya 53, kelasnya 8, maka kita dapat intervalnya sebanyak 6,6, bulatkan 7. Ini cara perhitungannya.
Oke, nah sekarang untuk menentukan batas-batas kelas, kamu harus tahu dulu. Saya sajikan semuanya ya. Sajikan semuanya dulu supaya lebih enak. Nah, ini adalah daftar distribusi frekuensi yang sudah jadi. Yang disebut kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kelasnya ada 6. Dari atas itu. Nah, ini sebut batas bawah. Ya, ini batas bawah. Ini batas atas. Nah, apabila nyari tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang 0,5. Apabila mencari tepi atas, ya untuk ini, masalah ini, batas atas tambah 0,5. Nah, ini frekuensinya. Jadi kalau saya tanya misalkan tepi bawah kelas ketiga, yaitu 50 dikurang 0,5. Frekuensi kelas ketiga, 14. Nah, yang sebut interval mana? Interval ini. 45 dikurang 40, 50 dikurang 45, dan seterusnya. Ini jarak antar kelas, interval. Nah, ya, seperti itu. Jadi, ini yang harus pahami dulu, tepi kelas, batas bawah, batas atas, banyak kelas. Nah, ini dipahami dulu, baik-baik. Oke, ini adalah untuk nanti perhitungan berikutnya. Nah, sekarang kita membuat histogram, misalnya, ya. Membuat histogram karena ini penting juga, sering disajikan dan sering muncul. Maka untuk membuat histogram dengan langkah yang cepat, misalkan ini kita sudah jadi nih daftar distribusi frekuensinya. Kalau kita membuat histogram, kita buat saja sumbu X, buat sumbu Y. Nah, ini berarti tepi bawahnya kan 39,5 kelas pertama. Tulis di sini 39,5. Ini tepi atasnya 44,5. Tulis 44,5. Ya. Nah, frekuensi berapa? 6, tarik ke atas 6. Dapat dia frekuensi 6. Nah, seperti itu. Nah, kelas berikutnya seperti itu juga. Tinggal ikutin. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Maka inilah yang disebut histogram. Gitu. Mudah sekali. Nah, apabila tengah-tengah yang ini, kita hubungkan semua tengah-tengahnya, kita hubungkan semua, maka ini yang disebut poligon. Jadi kita dalam satu penjelasan, kita bisa buat histogram, kita bisa buat poligon. Oke, lanjut berikutnya. Nah, sekarang pemusatan data. Pemusatan data itu kan terdiri dari rata-rata, median, modus. Nah, sekarang kita menentukan rata-rata dulu. Nah, rata-rata di sini, rata-rata itu karena datanya ada 3. Nah, ada data tunggal, berbobot, kelompok, seperti tadi saya jelaskan. Nah, formulanya untuk rata-rata beda-beda. Ini untuk rata-rata tunggal, ini untuk berbobot. Nah, nanti untuk kelompok itu ada 3 cara. Ada 3 cara di sini. Ya, ini pahami. Nanti saya sajikan dengan contoh. Ya, kalau untuk kelompok, ini ada 3 juga. Ya, nah ini untuk rata-rata dengan titik tengah, rata-rata dengan sementara, rata-rata dengan pengkodean. Jadi tiga cara ini sama hasilnya, tapi caranya ada 3 macam. Ya, jadi seperti ini formulanya. Nanti disajikan dengan contoh yang lebih enak lagi supaya lebih cepat pahamnya. Oke, kita kasihkan contoh kanan. Data tunggal. Nah, rata-rata seperti ini. Untuk data tunggal, ini rumusnya. Ya, berarti jumlah data dibagi banyak data. Ya, 2 tambah 3, 4, 5, 6, bagi 5. Dapatnya 4. Oke. Terus contoh data lagi, misalkan rata-rata lain dalam bentuk lain. Misalkan ya, pengembangan. Ya. Terdapat 2 kelompok siswa, laki-laki dan perempuan, dalam suatu ujian matematik. Kelompok laki-laki yang berjumlah 20 anak mempunyai rata-rata 6. Sedangkan kelompok perempuan mempunyai rata-rata 8 dan banyaknya 30. Andai kedua kelompok tersebut digabung, berapa rata-ratanya? Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara ini. Ya, ada juga cara rumus lain. Ya, yang enak aja, ya ini juga bisa, dengan cara lain juga bisa. Nah, contoh misalnya untuk cara ini, untuk kelompok laki-laki kita lihat rata-ratanya 6, jumlahnya 20, maka sigma X I-nya 6 kali 20, karena kan sigma X bar sama dengan sigma XI per N tadi kan rumusnya. Maka sigma XI-nya bisa dikeluarkan 6 kali 20, 120. Untuk kelompok perempuan, sigma X perempuannya 8 kali 30. Nah, rata-rata gabungan berarti kan jumlah N1 tambah N2, 20 tambah 30, 50. Ini juga dijumlah 360, maka rata-ratanya bisa digabung. Ya, ini salah satu contoh aja. Ya, ada cara yang lebih cepat lagi yang enggak masalah. Yang penting pemahaman sini saya lebih menerapkannya. Ini untuk mencari rata-rata. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ada juga yang disebut rata-rata ukur atau rata-rata geometri. Jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, rata-rata ukur lebih baik digunakan daripada rata-rata hitung apabila dikehendaki rata-ratanya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi, maka rata-rata ukur ini ada fungsinya. Rata-rata ukur dicari dari akar dari
X1 dikali X2 sampai Xn. Di sini N. Jadi tergantung banyaknya data. Kalau sini rata 8, di sini 8 berarti kan gitu. Kita kasih contoh. Contoh, hitung rata-rata ukur data berikut 2, 4, 8, 16. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sini nanti 4. 4 kan? Nah, 2 kali 4 kali 8 kali 16. Nah, hasilnya 4 akar 2. Karena ini kalau dijabarkan hasilnya 4 akar 2 seperti ini. Ya, belajar pada waktu kita belajar eksponen. Lanjut, rata-rata ada juga rata-rata harmonis. Harmonik ya. Untuk data X1, X2, X3, X4 sampai Xn, maka rata-rata harmonik diberikan sebagai berikut. Nah, rata-rata harmonis itu simbolnya H sama dengan N dibagi sigma seper Xi. Ini rata-ratanya. Nah, kita kasih contoh misalkan. Hitung rata-rata harmonik dari data berikut ini. 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12. Nah, berarti di sini kan datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rata-rata 7. Berarti rata-rata harmonis sama dengan N. Banyaknya data 7 dibagi seper data pertama. Seperti tambah seper data kedua, tambah seper data ketiga, sampai seper data ketujuh. Nah, ini kalau dihitung, hasilnya 5,87. Inilah yang disebut rata-rata harmonik. Oke, ya. Gitu. Nah, ini tadi yang tadi. Nah, sekarang kita lihat contoh data berbobot. Nah, menghitung data berbobot. Nah, ini data berbobot, misalkan ini bentuknya kan data berbobot nih. Kalau kita mencari rata-ratanya pakai formula ini, berarti untuk mencari rata-ratanya tinggal kalikan 4 kali 2, tambah 5 kali 3, tambah 6 kali 1, tambah 7 kali 2, dibagi banyaknya data 8. Seperti ini. Maka kita dapat. Nah, seperti ini. Ini yang namanya data berbobot. Bagaimana untuk data kelompok? Oke, untuk data kelompok. Nah, contohnya seperti ini saya sajikan data kelompok. Karena dia ada 3 cara, yaitu dengan cara titik tengah, dengan cara rata-rata sementara, dengan cara pengkodean. Nah, di sini misalkan saya pakai data titik tengah, berarti yang kita manfaatkan ini dulu nih. Oke, di sini, nah ini rumusnya di tengah, berarti ini titik tengahnya kita cari. 42 itu dapat dari mana? 40 tambah 44 bagi 2. 40 tambah 44 bagi 2 dapat 42. Nah, selanjutnya nggak usah dengan cara itu. Dari 40 ke 42 tambahnya 2. Berarti ini tambah 2, 47. Tambah 2, 52. Tambah 2, 57. Tambah 2, 62. Tambah 2, 67. Setelah itu kalikan F kali XI. Ini kali ini. Ini kali ini. Tambah kalikan. Kalikan semua. Maka dapat angka seperti ini. Setelah itu dijumlah. Sehingga kita dapatkan data ini. Jumlah data ini dibagi data ini, hasilnya 54. Itu untuk menghitung rata-rata dengan titik tengah. Nah, dengan rata-rata sementara kita cari. Di sini cari frekuensi yang terbesar, tarik ke titik tengah, inilah rata-rata sementaranya. Saya ulang, ini cari frekuensi yang paling besar, tarik ke titik tengah, maka ini rata-rata sementara. Nah, setelah itu di sini cari D-nya, yaitu XI min AM. XI-nya berapa? 42. AM-nya 52. Berarti 42 dikurang 52 min 10. 47 kurang 52 min 5. 52 kurang 52 0. Dan seterusnya. Ya. Setelah itu kita masukkan rumus. Ya, AM tambah sigma FI kali D. Ini FI kali D berarti 6 kali min 10. 3 kali min 5, dan seterusnya dijumlah. Sehingga jumlahnya tinggal kita masukkan 52 tambah 80 dibagi 40, dapatnya sama. Oke, 54. Nah, selanjutnya dengan cara yang pengkodean. Nah, di sini kita lihat. Pertama, ini rumusnya. Pertama, kita cari AM juga seperti tadi caranya. Cari yang terbesar, tarik ke kanan, maka dapat titik tengahnya 52. Setelah itu di sini ini kita nggak pakai, ini buat kode. Tarik terus sampai sini, ini 0, min 1, min 2. Ke bawah 1, 2, 3. Setelah itu kalikan F kali C. Berarti F kali C ini kalikan 6 kali min 2, min 12. 3 kali min 1, min 3. Dan seterusnya, setelah itu dijumlah. Maka akan kita dapatkan 52 tambah 16 dibagi 40 kali interval. Nah, I interval ini adalah jarak antar kelas. Nih, jarak antar kelas 5 semua sama. Ya, semua sama. Jadi 45 kurang 40 kan 5. Atau 50 kurang 45 sama 5.
Nah, dapatlah seperti ini. Oke, ketiga cara mana yang lebih baik ya kamu manfaatkan ya. Sudah disajikan semua. Sekarang kita menentukan median. Median itu adalah titik tengah diurut setelah data terkecil hingga terbesar. Jadi nilai tengah setelah data diurut disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini median ya, seperti ini. Ya, ini untuk data tunggal dan berbobot, maka n plus 1 bagi 2 ya, seperti ini. Contoh seperti ini, median tinggal masukkan 3 tambah 1 bagi 2. Maka akan dapat hasilnya seperti ini. Atau sebetulnya ini hanya untuk penyajian untuk membuktikan rumus ini aja. Median itu bisa cara coret-coret juga, kiri coret, kanan coret, tinggal 3 seperti ini. Ya, pakai cara ini juga bisa. Oke. Terus untuk data kelompok. Nah, data kelompok ini rumus median untuk data kelompok seperti ini, ya. Ini tepi bawah, ini n jumlah data, ini frekuensi sebelum median, ya. Jadi ini i interval. Jadi kalau saya contohkan seperti ini. Pertama memulainya itu lihat di sini. Mulai dari sini, n per 2. N per 2. N didapat di sini 40. 40 bagi 2 berarti 20. Nah, 20 hitung di atas, jatuhnya di mana? 6, 3, 14. 6 tambah 3, 9. Butuhnya 20. Masukkan tambah 14, berarti 23. Berarti 20 ada dalam sini, berarti ini yang kita mainkan. Kita masukkan di sini, L-nya tepi bawahnya, 50 kurang 0,5, 49,5. N per 2-nya, 20. Sigma frekuensi sebelum median, sebelum 14, 3 tambah 6, 9. Dibagi frekuensi median, frekuensi ini 14. Dikali interval, interval jarak antar kelas 5. Tinggal hitung, maka dapat seperti ini. Ini median untuk data kelompok. Selanjutnya untuk modus, modus itu adalah data yang sering muncul. Ya, kalau modus itu mudah sekali, seperti ini. Misalkan contoh, ya. Nah, seperti contoh ini, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti modusnya tidak ada kan? Tidak ada, karena muncul sama semua. Kalau ini kan 4 modusnya. Kenapa 4, 2, yang lain 1. Kalau ini 2 dan 6. Kenapa 2 muncul sama-sama 2 kali? 6 2 kali. Maka modus ada 2. Seperti itu. Ya. Sedangkan untuk data kelompok, modusnya rumusnya seperti ini. L modus D1 dibagi D1 plus D2 kali interval. Ya. Nanti kita kasihkan dengan contoh. Nah, ini. Berarti untuk menghitung modus caranya cari frekuensi yang terbesar. Frekuensi terbesar berarti ini tepi modus. Berarti ini 50 kurang 0,5, 49,5. Tambah D1. D1 itu frekuensi modus dikurang sebelumnya, 14 kurang 3. Terus D1 sama 14 kurang 3, D2 14 kurang 9. I-nya ini interval 5. Nah, tinggal hitung, dapat modusnya. Mudah ya. Oke, selanjutnya. Ukuran penyebaran data. Nah, ini yang kita akan bahas secara ringkas dan cepat. Ya, penyebaran data terdiri dari menentukan jangkauan, kuartir, desir, persentil, dan seterusnya sampai angka baku. Oke, ya, dengan singkat kita coba. Jangkauan tadi sudah kita bahas ya. Data terbesar kurang data terkecil. Ini nggak usah bahas ya. Jadi cari paling besar, cari paling kecil, kurangi, itu jangkauan. Terus kuartir. Kuartir itu data dibagi 4 sama rata setelah data diurut dari yang kecil sampai yang besar. Jadi kuartir itu ada, kalau kita jabarkan, kuartir itu ada 3. Ada kuartir bawah disebut K1, kuartir tengah K2, kuartir atas K3. Nah ya, jadi kalau untuk data tunggal berbobot pakai rumusnya ini, kelompok pakai rumus ini. Ya, nanti kita kasih contoh supaya jelas. Ya, ini yang tunggal berbobot, ini yang kelompok. Nah, kadang yang seperti ini. Ya, jadi kuartil itu diurut dulu. Setelah itu data ke I kali N plus 1 bagi 4. Berarti kalau kita carinya K-nya 3, berarti I-nya ganti 3. 3, N-nya 6 tambah 1 bagi 4. Maka kita dapatkan data ke 5,25. Berarti 5,2 kita urut 1, 2, 3, 4, 5. Datanya di sini. Berarti untuk K3 itu 7 tambah 0,25. Ini kan sisanya 5 sampai sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tambah 0,25 kali 8 dikurang 7. Karena jatuhnya di sini. Sehingga dapatnya 7,25. Ini perhitungan kuartir. Ya. Jelas ya. Jadi jatuhnya di sini.
Nah, sampai 5 kita hitung sampai sini, tambah sisanya 0,25, 8 dikurang 7 karena jatuhnya di sini. Oke. Terus yang ini untuk data yang kelompok. Nah, kuartil itu rumusnya ini mulainya seperti median, mulainya dari sini. I per 4 kali N. Kalau kita cari K2, karena disusul K2, I-nya ganti 2. 2 per 4 kali 40. Dapatnya 20. Hitung dari atas 4. 20 jatuh di mana? 6 tambah 3, 9. Masih kurang. Tambah 14, 23. Nah, 20 ada dalam sini. Berarti ini yang kita mainkan. Nah, berarti tepi bawahnya 50 dikurang 0,5. 49,5 nih. Tambah ini 20. Tambah ini sigma frekuensi sebelum KI. Berarti 3 tambah 6. 9. Dibagi frekuensi KI. Ini 14. Kali interval 5, dapat K2-nya. Begitu cara menghitung kuartil untuk data kelompok. Nah, oke, desil. Nah, desil juga sama, cuma dibagi 10 prinsipnya. Ya, prinsipnya sama sama kuartil, cuma desil dibagi 10, kalau kuartil dibagi 4. Prinsipnya sama. Ya, jadi kalau desil misalkan begini, ya kita hitung sama. Ya, nah, misalkan desil 5, berarti I-nya nih ganti 5. N-nya ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal seperti ini. Tinggal jatuhnya di mana, kita hitung seperti ini, desil 5. Ya, caranya sama seperti tadi. Oke, terus untuk tentukan desil 2 dari data di bawah ini. Nah, ini kalau data kelompok. Nah, sama caranya, yaitu rumusnya ini, ya ini kamu mainkan, I per 10 kali N. Karena ditanya 2, berarti I-nya ganti 2. 2 per 10 kali 40 dapat 8. 8 hitung 6 kurang 8 tambah 3, 9. Berarti 8 ada di sini. Berarti tepi bawahnya 45 kurang 0,5, 44,5. Tambah 8 dikurang sigma frekuensi sebelum ini 6. Dibagi frekuensi dia 3 dikali interval 5. Dapat desil 5-nya, desil 2-nya. Oke, itu untuk persentil juga sama. Ya, kuartil, desil, persentil, median sama. Kalau persentil itu 100. Bedanya di situ saja. Perhitungan sama. Ya, jadi mungkin bisa sama ya, jelas di itu ya. Terus untuk jangkauan antar kuartil Q31 ini untuk tambahan ya, jangkauan kuartil. Terus untuk simpangan kuartil ini setengah Q3 dikurangi 1 karena untuk menghitung Q-nya sudah bisa, kuartilnya bisa, maka saya nggak bahas. Terus untuk simpangan rata-rata ini untuk data tunggal, ini untuk data berbobot, tapi yang sering muncul dalam ujian ini data tunggal. Ya, ini untuk data berbobot. Kita kasih contoh misalkan. Tentukan rata-rata simpangan 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Nah, ini kita lihat di sini. Sini kita lihat, berarti kan kita cari rata-ratanya dulu. Kita jumlahkan, bagi banyak data 8. Setelah itu masuk rumus. Bahwa 1/7, 7 di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1/7 kali ini tanda harga mutlak. Berarti data pertama dikurang 8. Data kedua dikurang 8. Jadi harga mutlak itu walaupun hasilnya minus, tulis plus. 6 kurang 8 kan min 2, tapi tulis plus 2. Dan seterusnya. Pokoknya di sini plus semua. Setelah itu dijumlah kali 1 bagi 7 dapat 2. Inilah yang disebut simpangan rata-rata. Oke, untuk data tunggal. Oke. Sekarang ragam. Ragam itu S pangkat 2 disebut ragam. Kalau S-nya aja simpangan baku. Ya, jadi ini untuk data tunggal, ini untuk data berbobot. Oke. Terus simpangan baku deviasi standar deviasi ini namanya sama ya, namanya 3 nih. Jadi juga simpangan baku, deviasi standar baku sama. Nah, untuk data tunggal ini, untuk data kelompok ini. Nah, ini yang sering muncul dalam ujian untuk anak SMK. Nah, ini bisa kita kasih contoh misalkan tentukan simpangan baku dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, ini kita jumlahkan cari rata-ratanya dulu. Jumlahkan, bagi banyak data dapat 8. Setelah itu masuk rumus simpangan baku seperti ini. Ya, berarti X1 min X bar. Berarti di sini 1/7 N itu dari sini. Banyak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikali X1 data pertama dikurang rata-rata pangkat 2. Dan seterusnya. Nanti ini dijumlah, setelah itu diakarkan, maka dapat seperti ini. Inilah simpangan baku. Oke. Nah, lanjut. Angka baku atau nilai stand zero. Nah, ini angka baku rumusnya ini. Nah, ya. Ini nilai yang menyatakan perbandingan antara suatu nilai data dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Ini rumus ya, angka baku. Ya, kita kasih contoh. Rata-rata standar deviasi ujian matematika suatu kelas masing-masing adalah 6,5 dan 1,5. Berarti ini rata-ratanya 6,5, standar deviasinya 1,5. Nah, di sini mendapatkan nilai 6. Tentukan angka bakunya. Masukkan
berarti angka baku tuh Z, XI berarti 6. X bar, nah ini rata-rata 6,5. Terus S-nya 1,5. Tinggal hitung, dapat min sepertiga. Inilah angka bakunya. Ya, mudah ya. Dan terakhir, koefisien variasi. Koefisien variasi itu adalah perbandingan antara defisit simpan baku dengan rata-ratanya dikalikan 100%. Ya, contoh misalkan seperti ini, saya kasih contoh. Lampu neon rata-rata dapat dipakai selama 2.800 jam dengan simpangan baku 700 jam. Sedangkan lampu pijar dapat dipakai rata-rata 3.500 jam dengan simpangan baku 1.050 jam. Jadi di atas lampu manakah yang lebih baik? Nah, kita hitung koefisien variasinya. Kalau koefisien variasi lampu neon, ini kita dapatkan kan, S-nya 700, X bar-nya 2.800 kali 100%, 25%. Sedangkan untuk lampu pijar itu 30%. Nah, dari perhitungan koefisien variasi, lampu neon lebih baik daripada lampu pijar. Karena koefisien variasinya lebih kecil dari koefisien variasi lampu pijar. Ini koefisien variasi lebih kecil. Ya, jadi semakin kecil koefisien variasi, makin bagus. Ya, sekira itu cukup sekian. Sampai tuntas. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.